Menjelang pemilu diadakan, mungkin sebagian besar dari kita sudah tidak asing dengan istilah serangan fajar. Serangan fajar adalah istilah yang merujuk pada pembagian uang atau sembako kepada masyarakat menjelang hari pemilu. Serangan fajar bertujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat ketika pemilu berlangsung. Di beberapa tempat atau daerah, serangan fajar sudah menjadi hal umum. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap serangan fajar adalah sebuah rezeki yang tidak bisa ditolak. Namun, ada pertanyaan, apakah serangan fajar ini memang benar-benar wajar? Atau sebenarnya kita sedang terlibat dalam pelanggaran nilai-nilai yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai warga negara Indonesia? Di video kali ini saya akan membahas terkait fenomena politik uang yang ada di masyarakat Indonesia dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan harus dijalankan secara seimbang. Sebuah contoh, hak kita adalah memilih pemimpin secara bebas, jujur, dan adil. Di sisi lain, kita juga memiliki sebuah kewajiban, yaitu menjalankan hak kita tanpa melanggar aturan yang sudah ada. Di dalam sebuah konstitusi, kejujuran dan keadilan harus dijalankan. Namun sebagian besar masyarakat ketika pemilu, hal tersebut tidak dijalankan dengan baik. Banyak masyarakat yang memilih pemimpin hanya karena serangan fajar. Serangan fajar ini yang sebetulnya merusak konstitusi kita dan juga merusak pilihan yang seharusnya bebas, jujur, dan adil. Di beberapa tempat atau daerah, serangan fajar sudah menjadi hal umum. Bahkan serangan fajar sudah diterima baik oleh masyarakat. Dengan hal ini pula, konstitusi di kita sedang tidak baik-baik saja. Semisal ketika pemilu, masyarakat yang menerima serangan fajar beralasan bahwa serangan fajar bisa membantu ekonomi mereka. Ada juga yang beralasan mereka tidak enak untuk menolaknya. Dan seharusnya sebagai calon pemimpin, mereka tidak seharusnya menggunakan serangan fajar ini sebagai alat untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Dan juga mereka seharusnya menjadi calon pemimpin yang dipilih secara bebas, jujur, dan adil. Bukannya menghalalkan sejarah cara atau membuat yang haram menjadi halal. Satu hari jelang pilkada serentak ternyata malah ditemukan ratusan amplop berisi uang dan juga kaos salah satu paslon. Praktek politik uang masih terjadi ternyata dan kali ini melibatkan seorang kepala dinas. Setelah kita melihat video tadi, ternyata masih banyak yang melakukan praktik politik uang atau serangan fajar. Hal ini yang menyebabkan pemilu yang ada di Indonesia sudah tidak sehat. Pemilu yang ada di Indonesia sudah hitam. Dan seharusnya mereka selaku pihak pemberi itu tidak melakukan hal tersebut. Mereka ini menghalalkan segala cara untuk mereka halal menjadi pemimpin. Dan kita sebagai masyarakat, sebagai pihak menerima harusnya bisa menolak ajakan atau imbalan untuk memilih salah satu paslon secara haram.
Maka dari itu, kesalahan itu terletak pada pihak penerima ataupun pemberinya. Menurut saya, politik uang itu bukan hanya kesalahan si pemberi tersebut, si penerima juga salah. Kenapa saya sebut salah? Karena selama praktik ini masih terjadi, kita tidak bisa menciptakan pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Maka kita selaku anak muda, sebagai generasi muda penerus bangsa yang digadang-gadang menjadi generasi emas 2045, seharusnya bisa memiliki rasa tanggung jawab untuk membawa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Perubahan itu dimulai dari diri kita dan juga nanti orang lain. Kenapa sih politik uang itu berbahaya? Kenapa sih serangan fajar itu berbahaya? Yang pertama itu merusak kejujuran. Karena kita melihat pemimpin bukan dari kualitas, tapi dari uang. Yang kedua, tidak adil. Kenapa? Karena para pemimpin yang memiliki uang itu akan lebih besar kemenangannya untuk menjadi seorang pemimpin nanti. Tapi kita nggak tahu kualitas mereka seperti apa. Yang ketiga, menurunkan kualitas pemimpin. Itu adalah dasarnya. Karena harusnya kita memilih pemimpin dari sisi kualitas, bukan dari sisi yang banyak uang. Dan yang terakhir pasti merusak demokrasi. Jadi, ketika praktik uang ini sudah menjadi hal umum, hal ini pula yang akan mengakibatkan pemilu itu akan menjadi formalitas semata, bukan cerminan kehendak rakyat. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita sebagai generasi muda harus memberikan solusi. Mungkin dari saya sendiri, yang pertama kita harus menekankan pendidikan politik yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita harus memiliki rasa berkesadaran hukum dan juga bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dan juga kita sebagai generasi muda harus bisa menolak ajakan atau imbalan atau hal yang lainnya yang melanggar konstitusi. Maka dengan hal itu pula, kita sebagai generasi muda telah menjalankan hak dan kewajiban kita secara jujur, bebas, dan adil. Maka dari itu, kita selaku anak muda harus terus berpegang teguh kepada konstitusi dan juga tidak melanggar aturan.